Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal di saham-saham sektor basic industri. Saham yang pertama kita bahas ada Antam. Antam hari ini ditutup di 3280, menguat 20 poin atau 0,61%. Value transaksi sebanyak 781 miliar. Asing net buy kecil sekitar 19 miliar rupiah di saham Antam. Oke, kita lihat chart daily-nya Antam seperti apa. Nah, Antam ini sangat uptrend ya teman-teman. Kalau kita lihat dari MA200, Antam jauh di atas MA200 yang mengindikasikan Antam sangat uptrend. Kemudian kalau dilihat dari MACD, ini terjadi golden cross sejak 11 April 2025 yang menunjukkan selama 2 bulan ke belakang Antam ini masih sangat uptrend teman-teman. Dan ini menarik karena asing juga konsisten beli sejak 9 April sampai sekarang, hanya jual 2 kali dan satu sekali itu kecil, kemudian ini agak besar di tanggal 5 Juni. Kita lihat di tanggal 5 Juni jualan sekitar 150 M ya teman-teman. Ini karena ada isu kemarin teman-teman, ada isu ya yang di Raja Ampat itu loh. Jadi asing jualan karena itu. Oke, menurut saya Antam sangat potensi untuk swing jangka panjang. Yang sudah punya barang bisa hold ya Antam. Nunggu kalau asing balik arah mulai jualan, nah itu saat yang tepat untuk TP, take profit. Oke, kalau kita lihat di chart 5 menit perdagangan hari ini Antam ini netral ya teman-teman, netral. Jadi ini ada akumulasi tapi di jam 9 pagi teman-teman. Ini masih netral. Kemudian ini ada buangan kecil di jam 14.20. Lalu ini ada volume tapi candle merah tapi volumenya kecil teman-teman. Jadi menurut saya view saya netral. Mungkin besok Antam masih lanjut naik ya karena sangat uptrend, tapi kenaikannya mungkin di 1% atau 2%. Oke, kita lihat dari broker summary untuk Antam. Kita lihat broker all investor ya. Untuk all investor top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan semua distribusi ya teman-teman. Yang jualan ada AZ, kemudian AK, DX dan BB serta KZ, sedangkan yang beli ada BK, ZP, CC, YP dan YU. Lalu untuk broker domestik ini akumulasi ya di saham Antam ini kurang bagus teman-teman sebenarnya, karena yang beli itu broker-broker retail seperti XL ya. XL malah borong, kemudian YP ini juga borong ya 27M, kemudian XL 12M, kemudian ada YU, CC, sedangkan yang jual ada AZ, DX, BB, NI dan KK. Terus kalau dari broker asing ya ini bagus ya karena ada akumulasi di saham Antam dengan pembelian dipimpin oleh BK sebesar 40M, lalu ZP sekitar 34M. Sedangkan asing yang jual ada AK 46M dan KZ 14 miliar rupiah. Oke, Antam masih potensi ya besok. Selanjutnya kita bahas saham SMGR, Semen Gresik Indonesia ya, Semen Indonesia. Hari ini ditutup di 28.30, turun 40 poin atau turun 1,39% dengan value transaksi sebanyak 29 miliar. Asing net sell 14 miliar, hampir separuh jualan asing ya teman-teman. Kita lihat SMGR apakah potensi di chart daily-nya. Nah, kalau kita lihat SMGR ini sebenarnya masih potensi ya teman-teman, karena dia membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di area 3.700 teman-teman. Dan ini merupakan area sideways, merupakan area yang cocok untuk pembelian SMGR ya, di area 2.560 sampai 2830. Ini area cocok untuk akumulasi SMGR. Oke, kalau kita lihat SMGR secara MACD dia sudah golden cross ya teman-teman, dan ini sangat uptrend ya karena garis biru berada di atas garis merah. Terus kalau kita lihat dari garis MA200, SMGR masih berada di bawah MA200 yang mengindikasikan SMGR belum uptrend kuat, tapi secara jangka pendek dia uptrend karena ada pattern inverted head and shoulders dan MACD-nya berada di golden cross di atas garis merah. Oke, SMGR di chart daily-nya seperti apa? Di chart 5 menit, kita lihat di chart 5 menit untuk SMGR. Nah, ini SMGR kok agak jelek ya, karena ada buangan di jam 9, kemudian buangan jam 9.10, buangan lagi 9.15, lalu buangan lagi di jam 9.25, lalu ada akumulasi kecil di 9.35, lalu ada buangan cukup besar di 11.40 dan ada buangan di akumulasi di 14.45. Oke, dominan distribusi ya untuk SMGR ya. Potensi besok berarti SMGR kemungkinan besar akan turun teman-teman, karena hari ini banyak yang distribusi. Oke, SMGR kita lihat dari broker summary untuk all investor menunjukkan distribusi ya. Top 1, top 3, top 5 dan rata-ratanya big distribusi dengan yang jualan ada AK ini 11M, BK 3M dan sisanya ZP, IU, DP di bawah 1M. Kemudian yang beli ada AZ 7,7M, YU 2M, NI 1M, CC 1M dan XL, YP, XC ya. Ini trio retail ini borong malahan saham SMGR ketika turun ya di bawah 1M belinya.
Lalu kalau untuk domestik saja, di broker SMGR menunjukkan adanya aktivitas akumulasi dengan yang beli ada AZ, CC, NI, XL, YP, dan XC. AZ yang borong 7M ya teman-teman, cukup besar. Lalu kalau untuk asing di saham SMGR ini jualan ya teman-teman. AK, BK, CC, ZP ini jualan. Sedangkan yang beli ada YU saja yang 2M. Kalau AK jualannya cukup besar sekitar 11M, BK 3,2M. Oke, kesimpulannya besok untuk day trading SMGR potensi turun. Selanjutnya kita bahas saham INTP teman-teman, saudaranya SMGR, Indosemen Tunggal Prakarsa. Hari ini ditutup sideways di 5550, 0 poin atau 0% naik turunnya dengan value transaksi sebanyak 21 miliar 400 juta. Asing net buy tipis 3 miliar teman-teman di saham INTP. Oke, kita lihat INTP di chart daily-nya. Nah, INTP ini seperti akan membentuk pattern double top ya teman-teman. Tapi ini gagal ya, pattern double topnya belum valid karena dia belum menyentuh garis supportnya di 4970. Kalau 4970-nya jebol, ya potensi INTP akan turun sampai ke 4290. Oke teman-teman, menurut saya ini menarik ya karena patternnya gagal ya, pattern bearishnya gagal dan dia ada akumulasi asing di tanggal 10 Juni kemarin teman-teman. Asing akumulasi sekitar 17M dan lanjut hari ini akumulasi jadi 3M teman-teman. Jadi menurut saya INTP masih sangat potensi ya teman-teman. Dan ini juga kalau kita lihat di garis MACD, garis biru sudah mau golden cross garis merah. Jadi bentar lagi akan menyalip garis merah untuk garis birunya yang menunjukkan jangka pendek INTP masih akan uptrend. Tapi secara jangka panjang kita lihat INTP masih jauh berada di bawah MA200 yang mengindikasikan secara jangka panjang INTP masih downtrend. Oke, kita lihat INTP di chart 5 menitnya seperti apa, apakah potensi untuk day trading besok. Nah, kita lihat INTP mulai jam 9 pagi teman-teman. Jam 9 pagi ini ada distribusi kecil, kemudian di jam 9.10 distribusi lagi, di 9.30 distribusi, 9.35 distribusi, akumulasi di 9.40, akumulasi kecil di 9.55, lalu ada distribusi kecil-kecilan di jam 10.55, 11.25, lalu 11.45, dan ini ada distribusi lagi 13.55, distribusi lagi 14.35, dan distribusi lagi di 15.15. Oke teman-teman, kesimpulannya bagaimana? INTP menurut saya besok akan turun karena hari ini walaupun gerakannya 0% tapi banyak didistribusikan ya, banyak yang hajar kiri, banyak yang buang barang. Jadi menurut saya besok akan turun untuk INTP. Lalu kalau kita lihat dari broker summary untuk all investor menunjukkan adanya aktivitas akumulasi teman-teman. Top 1, top 3, top 5 ini ada akumulasi dan average rata-ratanya normal akumulasi. Broker yang beli ada AG, kemudian ZP, DR, XL, CD. AG beli 5,8M, ZP 4,5M, DR 300 juta, XL 150 juta, dan sisanya di bawah 100 juta. Kemudian broker yang jualan ada BK jualan 5,8M, SQ 1,2M, CC 1,2M, YP 1,5M, dan sisanya di bawah 1M. Kalau dari broker domestik ini top satunya saja yang akumulasi, sisanya distribusi ya, top 3, top 5 dan rata-ratanya. Untuk broker yang jualan di broker lokal ada BK, SQ, YP, CC, NI, sedangkan yang beli ada AK, DR, XL, dan CD. Kalau dari foreign akumulasi di saham INTP melalui broker AG ya dan ZP. Broker AG membeli 5,8M, ZP 4,6M, sedangkan AK jualan 5M dan BK jualan 2,1M. Oke, potensi besok INTP akan lanjut turun ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas saham BRPT, sahamnya Pak PP, Barito Pasifik. Hari ini ditutup di 1495, turun 10 poin atau minus 0,66% dengan value transaksi sebanyak 364 miliar rupiah. Asing net buy 39 miliar rupiah. Menarik ya BRPT karena tanggal 5 Juni kemarin dia diborong sangat besar ya, sekitar 200 miliar, tapi minggu depannya di tanggal 10 kemarin dijual 99M, hampir 100M ya, hampir separuh jualan. Jadi setelah borong langsung di TP teman-teman. Ini kita lihat BRPT chart daily-nya seperti apa. Nah, BRPT ini sudah naik tinggi ya teman-teman. Kalau dia di low-nya di sekitar harga 600, sekarang 1500, sudah naik 1,5 kali lipat teman-teman, sudah naik 150%. Jadi ya kalau mau masuk untuk swing menurut saya cukup berisiko ya, walaupun dia sudah berada di atas MA200 yang mengindikasikan BRPT ini sangat uptrend. Tapi kalau masuk di harga sekarang untuk swing di 1490 menurut saya cukup berisiko. Tapi kalau untuk day trading mungkin masih oke ya kalau untuk day trading. Terus kalau kita lihat dari MACD ini juga sudah breakout ya, sudah golden cross sejak tanggal 14 April dan belum pernah menyentuh dead cross. Jadi sangat uptrend untuk BRPT. Jadi untuk day trading menurut saya sangat enak ya di BRPT, nyuri-nyuri momen. Tapi untuk swing masih tidak oke karena
terlalu tinggi, harga sekarang sudah naik banyak. Oke, sekarang kita lihat BRPT di chart 5 menitnya seperti apa, apakah menarik. Nah, BRPT ini jam 9 ada akumulasi, sisanya netral. Oke, ini ada akumulasi tapi sisanya netral yang menunjukkan besok hari Kamis ya, tanggal 12 Juni potensi BRPT untuk melanjutkan kenaikannya teman-teman. Jadi sangat berpotensi untuk BRPT besok. Terus kalau kita lihat dari broker summary ini menunjukkan aktivitas netral di saham BRPT dari top 1, top 3, top 5 dan rata-rata netral, di mana yang jualan ada YP, KK, YJ, SQ, YU, OD, HP, sedangkan yang beli ada CC, BK, PD, BB, LG, XL. Retail juga ikutan borong ya di saham BRPT ketika turun. Oke, dari broker lokal ya, domestik ini menunjukkan distribusi dengan yang jualan ada YP dan KK. YP jualan 20M, KK 19M, kemudian disusul oleh YJ 9M, XY 6M, SQ 5M, OD 4,7M. Sedangkan broker lokal yang beli ada PD 15M, BB 11M, LG 9M, XL 3M, NI 3M, MG 3M. Jadi sangat ini ya, sangat banyak jualannya untuk domestik di saham BRPT. Lalu kalau asing malah mengakumulasi saham BRPT ketika koreksi hari ini dengan pembelian dipimpin oleh BK beli 16,1M, CC 14M, XC 7M, AK 2M, ZP 2M. Sedangkan asing yang jualan ada RX 1M, YU 1M. Oke, berdasarkan chart 5 menitnya di mana ada akumulasi hari ini di BRPT, kemudian asing banyak beli. Jadi menurut saya besok untuk day trading sangat potensi ya, BRPT berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya kita bahas saham Inco teman-teman. Inco seperti apa, kita lihat. Hari ini ditutup di 3520, naik 20 poin atau menguat 0,57% dengan value transaksi sebanyak 135 miliar rupiah. Asing hari ini net sell 14 miliar rupiah di Inco. Kita lihat Inco seperti apa. Nah, Inco ini kalau kita lihat dia membentuk pattern cup and handle teman-teman, dengan target penguatan ada di area 3750. Setelah mencapai area target penguatannya di 3750, Inco terkoreksi teman-teman. Inco terkoreksi, dia turun sampai ini di area 3370. Dia sedang menguji support MA 200-nya ya teman-teman. Kalau jebol ya berarti ini pertanda biris, karena di MACD pun juga menunjukkan adanya potensi dead cross, di mana garis biru ini mau menembus garis mewah, mau turun ke bawah ya. Semoga saja ya Inco tetap kuat ya, dijaga di atas MA 200 supaya dia bisa naik lebih tinggi lagi. Kalau untuk swing saya tidak rekomendasikan karena ya dia sudah capai target penguatannya teman-teman. Biarkan dia konsolidasi dulu, membentuk pattern baru dulu, lalu baru kita pikirkan untuk masuk lagi di saham Inco untuk swing trading. Tapi kalau untuk daily bagaimana untuk day trading, apakah menarik? Nah, kalau day trading kita lihat di chart 5 menitnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini di tanggal 11 Juni ini ada buangan kecil teman-teman, buangan kecil di 10.30 dan buangan kecil di 10.40. Setelah itu ada buangan lagi di jam 14.20. Oke, banyak buangan teman-teman. Jadi menurut saya besok tanggal 12 Juni Inco potensi akan turun karena hari ini banyak buangan, banyak distribusi. Kalau dari broker summary bagaimana? Nah, ini untuk investor lokal dan asing di saham Inco menunjukkan adanya aktivitas distribusi. Top 1, top 3, top 5 normal distribusi dan rata-ratanya normal distribusi. Yang jualan ada CC, LG, ya ini jualan CC 26M, LG 20M, BB 2M, CP 1M, YU 1M. Sedangkan yang beli ada AK 24M, BK 9M, ZP 7M, dan DH 2M, dan PD 2M. Tapi kalau untuk broker domestik, nah ini malah akumulasi teman-teman. Ya, untuk domestik banyak akumulasi di saham Inco yang dipimpin oleh AK 24M, BK 2M, DH 2M, PD 2M. Sedangkan yang jualan ada LG 20M, BB 3M, dan CP 1M. Ada juga XC, XL, XA. Nah, ini malah dibuang oleh broker lokal ya teman-teman. Kemudian asing di saham Inco ya distribusi ya. Ini CC jualan besar 27M dan YU 1M. Sedangkan yang beli ini ZP 7M, BK 7M, dan BB 1M. Jadi asing dominan jualan di saham Inco. Oke, chart 5 menitnya menunjukkan Inco banyak distribusi dan juga asing banyak jualan di Inco. Jadi besok potensi Inco akan turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham TINS teman-teman. Kemarin ditutup di 1175, melemah 60 poin atau minus 4,85%. Value transaksi sebanyak 161 miliar. Asing net sell 9 miliar. Oke, TINS ini 1 bulan ke belakang banyak dibuang oleh asing ya teman-teman. Dari sekitar 20 hari kalender bursa, ya ini hanya 3 kali dia dibeli teman-teman. Sisanya dibuang terus oleh asing.
Jadi cukup jelek ya asing TINS maksud saya dijual oleh asing. Oke, TINS kita lihat di chart pattern menarik teman-teman. Sebenarnya ini seperti akan membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan ada di area 1630. Nah, menurut saya area yang menarik untuk akumulasi TINS ini di area 1230 sampai 1115 ya. Kalau jebol 1115 ya wajib cut. Tapi kalau masih di area kotak ini, di area konsolidasi ini, maka menarik untuk buy TINS. Oke, selanjutnya kita bahas TINS di chart 5 menitnya seperti apa. Apakah menarik untuk day trading? Nah, TINS ini dibuang teman-teman, banyak distribusi ya. Banyak distribusi di jam 9 lebih 5, 9 lebih 10, kemudian di jam 9.25, jam 9.30, jam 13.50 dan jam 15.00 ini distribusi terus, asing dibuang di distribusi. Jadi TINS menurut saya potensi besok masih akan lanjut turun karena hari ini banyak distribusi. Selain itu kalau kita lihat dari broker summary, asing juga banyak jualan di saham TINS ya, dipimpin oleh RE jualan 15M, sedangkan yang beli ZP 6M dan AK YP 1M sekitar itu. Terus kalau untuk all investor, broker summary-nya gimana? Nah, ini juga menunjukkan adanya big distribusi ya. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan big distribusi di saham TINS. Yang jualan ada RF, AZ, PD, R8 ya. Ini jualan sekitar 20M. Kemudian yang beli ada YP dan ini XL ya. YP dan XL retail ini malah borong saham TINS. Di asing jualan, TP, take profit ya, yang borong retail ketika turun. Jadi retail banyak yang nyangkut di saham TINS. Kalau untuk domestik, nah ini domestik menunjukkan broker retail ya yang akumulasi ya ini, tapi secara broker summary menunjukkan distribusi ya dari top 1, top 3, top 5 dan rata-rata big distribusi. Yang nampung ini broker retail YP, XL, kemudian CP ya teman-teman. Jadi ini malah diborong oleh retail ketika turun. Jadi kesimpulannya besok hari Kamis tanggal 12 Juni TINS potensi akan lanjut turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham INKP. INKP Indahkiat Pulp and Paper. Hari ini ditutup di 6650, menguat 150 poin atau menguat 2,3% dengan value transaksi sebanyak 40 miliar rupiah. Asing net buy tipis 3 miliar rupiah. Tapi kalau kita tarik sebulan ke belakang, asing dominan jualan di saham INKP. Dan dia seperti bergerak di range harga 5.600 sampai 6.600. Dia di sekitar situ ya gerakannya saham INKP. Nah, ketika naik asing malah jualan. Oke, kita lihat INKP di chart daily-nya apakah potensi untuk swing. Nah, INKP ini seperti membentuk pattern yang menarik teman-teman. Ini seperti pattern cup and handle ya teman-teman. Dan dia sudah break resistnya di area 5.950 teman-teman. Di area 5.950 sudah jebol dengan target penguatan ada di 8.200. Terus kalau kita lihat dari MACD, ya ini MACD-nya garis biru berada di atas garis merah yang menunjukkan secara jangka pendek ya ini INKP sangat uptrend teman-teman. INKP juga akan berusaha menembus MA 200 yang sebentar lagi akan jebol ya teman-teman. Harganya kan sekarang 6.650. MA 200-nya ada di 6.875. Sekitar selisih 200 poin ya. Ya semoga INKP tetap lanjut menguat sampai tercapai target penguatannya di 8.200-an. Oke, INKP sangat uptrend untuk swing ya, sangat menarik. Kalau sudah punya barang silahkan hold teman-teman untuk INKP. Lalu kita lihat INKP di chart 5 menit seperti apa, apakah potensi untuk besok, apakah banyak akumulasi. Nah, kalau kita lihat ini di sekitar jam 9, jam 10 ya, jam 10 lebih 5 menit ini banyak akumulasi di INKP, kemudian akumulasi lagi di jam 13.30, kemudian akumulasi lagi di 14.10, kemudian akumulasi lagi di 15.35. Ini ada distribusinya dua kali di 11.10 dan 11.55 dan 15.40. Jadi ada 4 kali akumulasi dan 3 kali distribusi. Jadi potensinya masih besar akumulasinya ya. Jadi potensi INKP besok masih akan lanjut naik berdasarkan chart 5 menitnya. Oke, sekarang kita lihat INKP berdasarkan broker summary. Ini untuk all investor, investor lokal dan investor asing. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan adanya akumulasi di saham INKP. Broker yang beli ada YU 12M, DH5M, CC2M, PP1M, XL1M dan GR1M, sedangkan yang jualan ada PK 9M, KZ2M, AK2M, AZ1M, BS1M dan SQ1M. Tapi kalau dari broker domestik ini menunjukkan juga akumulasi di saham INKP.
Broker yang beli ada DH, CC, PP, XL, GR sekitar 5M, 3M, 1M, dan 1M. Lalu yang jualan ada BK 4M, KZ 2M, AZ 1M, BS 1M, dan SQ 1M. Terpecah-pecah ya ke banyak broker ya yang transaksi di saham INKP. Lalu untuk asing akumulasi besar di saham INKP terlihat dari YU membeli 12M ya, single broker. Kemudian yang jualan ada BK, AK, CC ya. BK jualan 5M, AK 2M, dan CC 700 juta. Oke, potensi besok INKP masih akan lanjut kenaikannya di tanggal 12 Juni 2025. Terakhir kita bahas saham MDKA. MDKA hari ini ditutup menguat ya teman-teman di 2230, menguat 90 poin atau 4,2%. Value transaksi sebanyak 136 miliar rupiah. Asing net sell 3 miliar rupiah. Oke, asing jualannya cukup tipis di saham MDKA. Kita lihat untuk daily MDKA seperti apa. Nah, MDKA ini menarik teman-teman karena dia membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatannya di area 2599. Sekarang harganya 2230. Sebentar lagi dia akan capai targetnya ya teman-teman. Kurang separuh, kurang sekitar 300 poin teman-teman. Jadi kalau sudah punya barang dan ini sudah di tengah-tengah targetnya ya, menurut saya sebaiknya hold kerat untuk MDKA sampai targetnya di 2580. Terus kalau kita lihat dari MA 200 ya, ini sudah jebol MA 200 yang mengindikasikan jangka panjang MDKA akan sangat uptrend. Terus secara jangka pendek kita lihat juga ini garis MACD sudah tertembus ya, sudah hold and cross sejak tanggal 14 April 2025 sampai sekarang. Garis MACD belum jebol, dia terus berada garis biru terus berada di atas garis merah yang menunjukkan secara jangka pendek untuk daily MDKA sangat uptrend. Jadi menarik, kalau sudah punya barang silahkan hold sampai targetnya untuk MDKA. Untuk swing ya teman-teman. Terus kalau untuk day trading gimana MDKA, apakah besok potensi? Kita lihat di chart 5 menitnya teman-teman. Nah ini ada akumulasi teman-teman, satu akumulasi cukup besar di jam 14.40 teman-teman. Jadi menurut saya potensi besok MDKA akan lanjut naik ya, karena ada akumulasi besar di jam 14.40 teman-teman. Oke, terus kita lihat dari broker summary untuk all investor menunjukkan adanya big akumulasi di saham MDKA. Top 1, top 3, top 5 dan rata-rata big akumulasi. Broker yang beli ada OD, AK, BK ya, asing-asing ya teman-teman. Kemudian PD, BB, PP ya. OD beli 10M, AK 10M, BK 9M, PD 8M, BB 1M dan sisanya di bawah 1M. Lalu LG jualan sekitar 8M, ZP 7M, CC 5M, YU 4M, SS 3M, XC 3M, NI 2M, XL 1M. Ini bagus teman-teman. Ketika broker retail jualan ya berarti retail pada jualan, sedangkan bandar yang nampung, jadi potensi untuk naik ya. Kalau kita lihat dari lokal ya, domestik ini top 1, top 3, top 5 dan rata-rata menunjukkan akumulasi di saham MDKA. Yang beli ada OD, BK, PD, BB, yang jualan LG, SS, CC, XC, NI dan XL. Kalau dari asing saja, ini top satunya akumulasi, top 3, top 5 dan rata-rata distribusi. Broker asing yang akumulasi ada AK 10M, yang jualan ZP 6M, YU 4M, CC 1M dan PD 800 juta. Oke, asing distribusi ya di saham MDKA. Oke teman-teman, kesimpulannya besok MDKA akan lanjut naik. Baik teman-teman, sekian dulu pembahasan video kali ini tentang analisis saham di sektor basic industry. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan di komen, saya akan berusaha membalas lewat videonya. Kemudian kalau teman-teman suka ya silahkan like, share dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.